Shalom, selamat malam dan salam bahagia. Kami ucapkan kepada seluruh peserta setia belajar Alkitab online yang telah bergabung malam ini di Zoom ini. Dan puji Tuhan kita tetap sehat malam ini dan kita akan kembali mempelajari Alkitab. Dan malam ini judul pembahasan kita adalah kasih dinyatakan dalam ibadah. Kembali kami ingatkan bahwa pembicara kita malam ini adalah Pendeta Ben Mergal dan beliau adalah pimpinan kita yang ada di Filipina dan dialihbahasakan oleh Pendeta S. Cakrapawira, pimpinan kita yang ada di Jakarta. Dan kami ingatkan kepada seluruh peserta setia pelajar Alkitab online, bila mana ada pertanyaan mengenai pembahasan kita malam ini, boleh menuliskannya pada kolom komentar, baik di Facebook, YouTube, dan di ruang chat Zoom kita malam ini. Dan kita akan memulai pembahasan kita malam ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, malam ini kami kembali bersukacita oleh karena Tuhan telah mempertemukan kami untuk belajar Alkitab, baik di Zoom, Facebook, dan YouTube. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami semua peserta pelajar Alkitab online ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Ben Mergal dan dialihbahasakan oleh hamba-Mu Pendeta S. Cakrapawira. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman yang telah disampaikan dan akan disampaikan, boleh kiranya mengubah hidup kami, mengenal Yesus dalam kehidupan kami. Dan demikian juga seluruh perangkat yang kami gunakan, dimanapun kami berada pada saat ini, khususnya sinyal internet, Tuhan akan berkati, berjalan dengan baik, dan kami akan mengikuti belajar Alkitab online ini dengan baik, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, waktu dan layar kami berikan kepada Pendeta Ben Mergal dan Pendeta S. Cakrapawira. Dipersilakan. Good evening, everyone. Selamat sore, selamat malam kepada kita semuanya. Let us bow our heads for a word of prayer. Mari kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Loving Heavenly Father, this evening we humbly come before the throne of grace. Bapa penuh kasih, pada malam hari ini kami merendahkan di hadapan hadirat-Mu. Lord, send your Holy Spirit to open our minds and our hearts. Kirimkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan buka hati kami. Help us to understand the message that we are going to study this evening. Tolong kami Tuhan untuk memahami pekabaran yang akan kami pelajari pada malam hari ini. We all ask this in the loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Again, allow me to say good evening to everyone. Sekali lagi, selamat malam, shalom kepada kita semuanya. I praise God for another opportunity to fellowship and to continue our study of God's holy word. Puji Tuhan untuk malam yang baru yang kita miliki pada malam hari ini, satu kesempatan untuk melanjutkan belajar firman Tuhan. The title of our study this evening is Love Expressed in Reverence. Judul pada malam hari ini adalah kasih yang dinyatakan melalui ibadah atau melalui penghormatan. Let us read the passage that we are going to study this evening. Ayat yang menjadi dasar untuk kita belajar pada malam hari ini kita akan baca. He said in a loud voice, "Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come.
worship him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Wahyu pasal 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. You know, friends, this message is very significant because it comes from heaven. Saudara sekalian, pekabaran pada malam hari ini, pekabaran dari malaikat ini sangat penting oleh karena datangnya dari surga. You can see the angels flying in the midst of heaven. Kita bisa melihat dalam ayat ini bahwa malaikat itu terbang di tengah-tengah langit. And this message is for the entire world. Dan pekabarannya adalah untuk seluruh dunia. And the message is addressing all about worship to the Creator. Dan pekabarannya adalah tentang bagaimana kita harus menyembah Tuhan Allah sebagai pencipta kita. Maybe the question that we're going to ask tonight is, why is it that the angel is appealing to worship him that made heavens and earth? Mengapa malaikat itu mengundang semua penduduk bumi untuk menyembah Dia pencipta? The reason for that is worship is one of the highest and predominant activities in heaven. Satu alasannya adalah oleh karena penyembahan adalah aktivitas utama yang paling penting di sorga. And we can prove that in Revelation 7:11. It says, and all the angels stood round about the throne and about the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces and worship God. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 11, dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua, dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. You know, there is the good news here, because the place that is being prepared for us by our God, the dominant activity is worship. Dan sekalian, ada satu kabar baik di sini, bahwa tempat yang disediakan Allah bagi kita yaitu di sorga, aktivitas yang paling dominan di sana adalah menyembah Allah. So while we are here on earth, we need to practice worship, because when we go to heaven, the dominant activity in heaven is to worship our Creator. Oleh karena aktivitas utama di sorga adalah beribadah kepada Allah, itulah sebabnya ibadah perlu dilatih dan dibiasakan mulai dari sekarang ini selama kita hidup di dunia ini. And we also have to understand that worship is the highest act of glorifying God. Kita juga perlu memahami bahwa penyembahan adalah tindakan yang paling tinggi di dalam kita memuliakan Allah. Revelation 7:12 says, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. Wahyu pasal 7 ayat 12 menyebutkan, amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. So worship is the highest and predominant work in heaven that leads to give glory and honor to God. Jadi dengan demikian ibadah adalah merupakan satu aktivitas yang paling utama dalam kerajaan surga untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. And we have to understand that
God created us to give him the glory and the honor. Dan kita manusia ini diciptakan untuk tujuan itu, yaitu untuk memuliakan namanya. And Apostle Paul is very clear that God redeemed us from sin to give glory and honor to God. Rasul Paulus juga menyebutkan bahwa kita ditebus untuk memuliakan Tuhan. So, considering that God created us in his own image and redeemed us by his grace, there is always something in our heart that we keep on longing to worship a higher being for God. Menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan kita, kita diciptakan oleh Tuhan, maka di dalam hidup kita selalu ada keinginan yang paling dalam untuk menyembah Tuhan. And some people in religion are saying that we humans, because we come from God and we were redeemed by his grace, that there is vacuum in our hearts, that we always keep on longing to worship the higher being. Itulah sebabnya beberapa orang yang percaya kepada Tuhan, mereka selalu mengatakan bahwa dalam kehidupan kita ini selalu ada kerinduan, selalu ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun untuk keinginan menyembah Tuhan. This is the reason why a lot of people worship the tree, worship the evil spirit, worship rocks. It's because there is that inner longing in our hearts to worship a higher being. Jadi itulah sebabnya ada beberapa bahkan praktek yang keliru bahwa sebagian orang menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah apapun oleh karena ada kerinduan dalam hati untuk menyembah makhluk yang lebih tinggi. And my friends, that vacuum in our hearts could only be filled in when we worship the true God in a right time and also in a right place. Dan kekosongan itu hanya bisa terisi jikalau kita menyembah Tuhan yang benar, di waktu yang benar, dan di tempat yang benar. And we should be very happy, my friends, that God loves us so much that he gave us the Sabbath, the holy institution that fits or meets that need that we have in our hearts, the vacuum that we have. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan mengaruniakan kepada kita hari Sabat sebagai lembaga suci Tuhan yang diperuntukkan untuk memenuhi kekosongan batin kita. And that Sabbath was given by God. And that Sabbath reflects the character and purpose of God in our lives. Dan hari Sabat itu dikaruniakan, diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan hari Sabat itu merefleksikan tabiat Allah sendiri. So, yes, Sabbath is very important to God and also very important to us. But the problem is, the Sabbath day is the most criticized and the most abused day of the week. Jadi hari Sabat itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi Tuhan dan penting sekali buat kita manusia. Tetapi sayangnya Sabat ini adalah merupakan satu hari yang paling banyak dilupakan, dikritik, disalah mengerti oleh banyak orang. There are many today that have forgotten about the Sabbath. Dan banyak orang pada saat sekarang ini melupakan hari Sabat. But the Bible has given us the direction that by the time we forget the Sabbath, then we should remember the passage in Exodus 28:11 that says, "Remember the Sabbath day and keep it holy." Dan kita bersyukur oleh karena dari waktu ke waktu
ketika manusia itu sudah lupa, kita punya firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 yang intinya adalah yang isinya diawali dengan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Of all the commandments, the 10 commandments, only the Sabbath day has that word remember, because a lot of people today have forgotten the true Sabbath of the Lord. Dari semua 10 perintah Tuhan, hanya ada satu perintah yang diawali dengan kata ingat, yaitu perintah yang keempat. So it gives us the idea that the Sabbath is really very important to God and also for us, because God always emphasized that we should remember it. We should never and never forget it. Ini memberikan kepada kita sebuah ide bahwa Sabat itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting. Itulah sebabnya manusia itu selalu harus ingat dan selalu harus ingat. Another abuse of the Sabbath is a lot of people have changed its sanctity to other days, like changing it to Sunday, Friday, or any day of the week. Satu hal yang lain yang dilakukan oleh orang adalah mereka mengubah kesucian hari Sabtu menjadi hari Minggu, hari Jumat, atau hari-hari yang lain di dalam pekan itu. And the world today has really misunderstood the Sabbath, because a lot of religion today are teaching that it is Friday. Some are saying it is Sunday. Some says, well, any day of the week you can worship God. Dan beberapa orang sayangnya pada saat ini mengatakan bahwa hari ibadah itu, hari Sabat itu adalah hari, ada yang mengatakan Jumat, ada yang mengatakan Minggu, ada yang mengatakan Sabtu, ada yang mengatakan hari-hari yang lain dalam satu pekan, atau sama saja semua hari. But friends, let us remember that God says, on the seventh day, God rested, blessed, and made it holy, according to Genesis 2. Jangan lupa bahwa Tuhan menyampaikan firman-Nya bahwa Ia berhenti pada hari Sabat dan menguduskan dan memberkati. So it is very specific. It doesn't say 8, it doesn't say first, but it says the seventh day is the Sabbath day or the holy day of the Lord. Jadi ini sangat spesifik sekali, sangat jelas sekali. Tidak dikatakan hari pertama, tidak dikatakan hari ke-8 dan sebagainya, tetapi disebutkan hari ke-7. Some people say that the Sabbath has already been nailed to the cross. When Jesus Christ died, then no more Sabbath. Beberapa orang berpandangan bahwa Sabat itu sudah dipakukan di atas kayu salib ketika Yesus disalibkan. But Jesus, when he came to this world, emphasized this very well when he said, do not think that I have come to abolish the law of the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Tetapi Yesus pada waktu dia hidup di dunia ini dengan tegas mengatakan, itu ditulis dalam Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. So Jesus Christ denied that he did not nail the Sabbath, but rather he came to fulfill and obey the commandments of his Father. Jadi Yesus datang untuk menggenapi, untuk menuruti perintah Tuhan, dan dia bukan untuk meniadakannya. Many also have said that it is only for the Jews, because we are not
Jews, we are Indonesians, we are Filipino, then the Sabbath is not for us. Beberapa orang berpandangan bahwa Sabat itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Indonesia atau bukan untuk orang Filipina. But the Bible is very clear. Jesus said, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Alkitab menuliskan dengan sangat jelas dalam Markus pasal 2 ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. So it doesn't say that this is only for the Jews, but rather the term used here is this is for man. In other words, this is for everybody. Because God is the Lord of the Sabbath. Tidak disebutkan bahwa Sabat ini hanya untuk orang Yahudi, tetapi disebutkan di sini dengan jelas bahwa ini untuk manusia. Itu berarti adalah untuk semua manusia. There are also people who are saying that the Sabbath is no longer necessary because it's not supported as far as science is concerned. Ada beberapa orang lain mengatakan bahwa Sabat itu sudah tidak relevan lagi karena itu tidak didukung secara ilmu pengetahuan atau sains. If you go to universities or colleges today, then there are a lot of theories that deny creation. They are teaching about evolution, that man comes from bacteria and then it evolved in thousands and millions of years. Jadi kalau saudara pergi ke sekolah, belajar, ada beberapa teori yang mengajarkan bahwa manusia itu bukan diciptakan oleh Tuhan, tetapi manusia itu datang dari satu sel, kemudian dengan proses melibatkan berbagai hal, kemudian menjadi kompleks dan kemudian menjadi manusia. Atau inilah teori evolusi itu. These theories are teaching that God did not create us. It is teaching, it is giving us the idea that we evolved for many years, for millions of years, and then we become human beings. Teori ini mengajarkan bahwa manusia itu bukan diciptakan oleh Allah, tetapi teori ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu tercipta untuk waktu yang lama, untuk waktu yang jutaan tahun. But my friends, the Bible is very clear. Genesis 1:1 says, in the beginning, God created the heavens and the earth. In other words, we are not by accident, but rather we come out by design because God created us. Jadi dalam Alkitab menyebutkan dengan sangat tegas. Dalam Kejadian pasal 1 Alkitab mengawali dengan sebuah kalimat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi keberadaan kita manusia bukan terjadi begitu saja, tetapi ini diciptakan oleh Allah. Many also have said that the cycle of the week has been changed. Therefore, today we cannot determine which is the seventh day because the cycle of the week was lost. Ada beberapa orang juga berpendapat bahwa putaran hari-hari dalam satu pekan itu sudah berubah. Itulah sebabnya kita tidak bisa lagi menentukan yang mana yang hari pertama, yang mana yang hari ketujuh. But my friends, tonight I would like to tell you that there was no change of the cycle. The first cycle in Eden is still the same cycle that we have today. Jadi saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa siklus hari-hari dalam satu pekan itu tidak pernah berubah. Siklus yang ada pada waktu penciptaan, siklus hari-hari itu juga
yang ada sampai sekarang ini. In fact, one of the proofs of that is when Jesus came to this world, according to the Bible, he came to Nazareth where he had been brought up, and his custom was he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Salah satu bukti bahwa siklus itu tidak berubah adalah ketika Yesus datang hidup di dunia ini, tertulis dalam Lukas 4 ayat 16 yang menuliskan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca Alkitab. So the idea is, if the Sabbath was not the same with that of the creation Sabbath, when Jesus came, then he could have complained by saying, no, this is not the Sabbath, the original Sabbath in Eden. But by the fact that he went to the synagogue and worshiped on the Sabbath gives us the proof that the same Sabbath that he worshiped was also the same with that of the creation Sabbath. Siklus hari-hari dalam satu pekan itu tidak berubah. Itulah sebabnya ketika Yesus datang ke dunia ini, dia berbakti pada hari Sabat. Kalau pada waktu Yesus itu sudah berubah, tentu Yesus akan komplain kenapa ini berubah dan ini sudah berubah. Tetapi Yesus tidak pernah komplain. Itulah sebabnya membuktikan bahwa siklus itu masih tetap sama pada waktu penciptaan dan juga pada waktu zaman Yesus. So we might be asking tonight, why is it that this is the most abused day of the week? Mengapa? Mungkin kita bertanya, mengapa hari Sabat ini menjadi hari yang paling disalah mengerti? The reason is, of course, Lucifer, God's enemy, our enemy, Lucifer, is not happy with the Sabbath. Jadi alasannya mengapa hari Sabat ini adalah merupakan hari yang paling disalah mengerti atau paling dilanggar adalah oleh karena alasannya adalah oleh karena Yesus, saya ulangi, oleh karena Lucifer tidak suka dengan hal ini. Satan has attacked the Sabbath because the Sabbath is the seal of God to his people, and the Sabbath is the basis of all worship. Setan menyerang oleh karena Sabat adalah dasar dari semua ibadah. And we have to consider that Sabbath is the foundation of worship. Kita perlu juga menyadari bahwa Sabat adalah dasar daripada ibadah yang sejati, yang benar. And Satan doesn't want people to worship God. That's why he is attacking the Sabbath. Tentu saja setan paling tidak suka kalau manusia itu menyembah Allah pencipta. Itulah sebabnya ia menyerang hukum-hukumnya. He wants to confuse people so that they will not be able really to worship the true God and the true day of worship. Setan mau mengacaukan pikiran manusia sehingga manusia tidak lagi menyembah Allah oleh karena bingung. Another reason is Satan has attacked the Sabbath because the Sabbath is the seal of God's law. Alasan yang lain mengapa setan menyerang Sabat oleh karena Sabat adalah metere daripada hukum-hukum Allah. And we have to understand that the law is the very foundation of his government. Kita harus memahami bahwa 10 hukum Allah itu adalah dasar dari pemerintahannya. And the Sabbath is the heart of the law. Dan Sabat adalah jantung daripada
hukum Allah itu. So if he would be able to destroy the heart of the law, then the rest of the law will also be affected. Jadi kalau setan berhasil untuk menghancurkan jantungnya, intinya, maka yang lain juga akan terpengaruh. Another one is the Sabbath is the seal of God's people. Hal yang lain adalah dari firman Tuhan menyebutkan bahwa Sabat itu adalah metere daripada umat-umat Allah. Ezekiel 20:12 it says, "Also I give them my Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord who sanctifies them." Yeskiel 20 ayat 12 menuliskan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. So Satan is not happy when we keep the Sabbath because of all these things that are attached to the Sabbath. It is the seal of God's people, it is the foundation of worship, and also it is the heart of the law of God. Jadi setan tidak senang bila mana kita memelihara hari Sabat. Oleh karena hari Sabat itu adalah dasar, itu adalah metere dari umat-umat Allah. So let us go to the significance of the Sabbath. Mari kita pergi kepada pentingnya hari Sabat. Why the Sabbath is significant? Let us try to study why it is very important. Mengapa hari Sabat itu sangat penting? Mari kita melihat mengapa hari Sabat itu sangat penting. I will go immediately to the 6th day of creation. Mari kita kembali pada 6 hari penciptaan. On the 6th day of creation, he created animals, and then the last that was created was Adam and Eve. They were considered, Adam and Eve were considered as the crowning act of creation. Kita langsung pada penciptaan pada hari yang ke-6. Pada hari ke-6, di minggu penciptaan itu, dia menciptakan binatang, Adam dan Hawa diciptakan yang terakhir. And Genesis 1:26 to 27, God says, "Let us make man in our own image, in our likeness." And then it says, "So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them." Dan saudara sekalian, disebutkanlah dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, berfirmanlah Tuhan, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini adalah puncak daripada penciptaan. And after Adam and Eve were created, according to Genesis 2 verse 1, the heavens and the earth were completed in all their vast array. Setelah Adam dan Hawa diciptakan, maka lengkaplah penciptaan itu. And then God started looking at his creation. And according to Genesis 1:31, the creation of God was very good. Why it was very good? Because they come from a perfect creator. Dan kemudian dia setelah ia selesai menciptakan dunia ini dan semua yang ada di dalamnya, maka Tuhan melihat ciptaannya, dan kemudian Alkitab menuliskan dalam Kejadian pasal 2 ayat 1, "Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, dan semua ciptaannya itu sangatlah baik." And if we will continue in Genesis 2 verse 2, it says, when God finished the work he had been doing, and then he said, on the 7th day, he rested from all his work.
Dan selanjutnya kalau kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 2, di sana disebutkan ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. So he finished his work on the sixth day, but when the seventh day came, according to the scripture, God rested on the seventh day from all his work. And in this very day, God did three important things. Dan ketika Tuhan sudah menyelesaikan semua penciptaan pada hari ke-6, maka Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh dan dia melakukan 3 hal ini. So there are three important things that God did on the seventh day. First, he blessed the seventh day. The second one, made it holy. And then he rested from all the work of creating that he had done. Jadi He did Allah not do this in other days. Jadi Allah ketika tiba pada hari yang ketujuh, hari Sabat, Kejadian 2 ayat 3 saya baca, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. 3 hal, memberkati, menguduskan, dan berhenti, itu hanya dilakukan hari Sabtu, tidak dilakukan di hari-hari yang lain. So God is really a God of love because he set aside a day in which he can be with his creation. He can be with Adam and Eve. And on that very day, he blessed it, he made it holy, and he rested it. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Itulah sebabnya setelah menciptakan semua, ia memiliki satu hari di mana ia bisa bersama-sama dengan ciptaannya, dan kemudian di hari Sabat itu ia memberkati, dia menguduskan, dan dia berhenti. So the Sabbath is very important. It's very special in God. Why it is very special? Because he blessed it, he made it holy, he rested on it, and he did not do this in other days like Monday, Sunday, Tuesday, Wednesday. It is only during this day, the Sabbath, that he blessed it, he made it holy, and he rested on it. Jadi kembali ditekankan bahwa Sabat adalah merupakan hari yang sangat penting bagi Tuhan. Oleh sebab ia berhenti, dia memberkati, dan dia menguduskannya. Dan itu tidak dilakukan di hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan hari yang lainnya. So what made the seventh day holy? It's because God rested on this day, and also he blessed the Sabbath. Mengapa hari yang ketujuh itu menjadi hari yang kudus? Oleh karena Pencipta telah berhenti dan telah memberkati hari ketujuh itu. So it is very important to God and man. In fact, Jesus emphasized that in Exodus 20:8-11. He said, "Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God." Bukan hanya perintah itu disampaikan pada akhir dari penciptaan, tetapi itu menjadi salah satu dari 10 perintah Tuhan yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11 yang menyebutkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. You know, this is the only command that specifies the day. We will see here. Inilah satu-satunya perintah Tuhan yang menunjuk kepada hari tertentu. So it specifies first, the 6 days is considered as labor days.
it means our days, months days, whereas the seventh day is the Lord's holy day, and it is God's rest day. So there is that boundary. 6 days is for man, seventh day is for God. 6 hari penciptaan adalah untuk hari bekerja. Itu diberikan untuk manusia bekerja. Itu menjadi hari-hari manusia bekerja. Tetapi hari yang ketujuh itu menjadi hari yang kudus, menjadi hari perhentian Tuhan. Also, it describes who God is, because the Sabbath mentions about His authority. His authority is the Creator and He is the Redeemer. And it also mentions about His jurisdiction, His dominion, that His dominion is in heaven and also here on earth. Jadi Sabat ini juga menunjukkan, menyatakan dengan jelas siapa Allah pencipta itu. Lantas kemudian kita melihat bahwa melalui Sabat kita mengenal Tuhan sebagai yang memiliki wewenang. Dia adalah pencipta, Dia adalah penebus. Dan kemudian Sabat itu juga menunjukkan kepada kita wilayah kekuasaan Tuhan di sorga dan juga di dunia ini. And friends, the very purpose of making the Sabbath holy and giving it to His people, the very purpose is for everybody to achieve holiness. Tujuan utama dari pemeliharaan hari Sabat adalah agar supaya umat Tuhan mencapai kekudusan. So this makes us holy, so that when we are holy, then we can worship Him in truth and spirit. And then when we worship Him in truth and spirit, then we can give Him the glory and the honor. Pemeliharaan hari Sabat menolong kita untuk bertumbuh kepada kesucian, kepada kekudusan. Itulah sebabnya ketika kita memperoleh kekudusan, kesucian, maka kita layak untuk memuji, untuk menyembah, untuk memuliakan nama Tuhan. So here we can see God's purpose of the Sabbath. It is for our benefits because God loves us. He wants us to be holy so that when we achieve holiness, then we can reproduce the image and character of God in us. Jadi ini akan menolong kita untuk memperoleh kekudusan. Sehingga ketika kita memperoleh kekudusan, maka akan tercipta kembali dalam kehidupan kita karakter Allah. So for our sake, Jesus modeled the keeping of the Sabbath. He blessed it, He made it holy, and also to teach us many important things according to His purpose. Jadi Sabat ini adalah merupakan pemeliharaan dari Sabat ini yang dilakukan oleh Yesus adalah merupakan sebuah contoh yang sekaligus mengajarkan kepada kita tujuannya. So when we worship the Sabbath, it reminds us that we come from the very hands of God. It reminds us that we have a Creator. Jadi ketika kita menyembah Tuhan pada hari Sabat, itu kita akan diingatkan bahwa kita memiliki pencipta yang mengasihi kita, pencipta yang luar biasa. When we worship the Sabbath, we remember that life is not ours, but life is a gift from God. Ketika kita beribadah pada hari Sabat, kita disadarkan bahwa hidup itu bukan dari diri kita sendiri, tetapi hidup itu adalah berasal daripada Allah. And as we keep the Sabbath, it changes our worldview. Ketika The kita worldview that God has created us, that we are just human being,
that we don't have to elevate ourselves about God, but we should humble ourselves before Him. Saat kita menyembah Allah, saat kita memelihara hari Sabat, itu akan membentuk cara berpikir kita. Bahwa kita ini diciptakan dengan satu tujuan. Bahwa asal-usul saudara dan saya bukan kebetulan. Bahwa kita bukan datang dari bakteri, tumbuh-tumbuhan, tetapi kita adalah diciptakan oleh Allah, memiliki identitas dan citra diri. Bahwa kita adalah puncak dari ciptaan Allah. You know, when we worship the Sabbath, when we worship God on the Sabbath, then our value is changed. Rather than thinking that our value is on money, on gold, or in things, then our value is in the context of God's image and likeness. Jadi saat kita menyembah Tuhan pada hari Sabat, maka nilai-nilai yang kita miliki dalam kehidupan kita akan juga berubah. Bukan menghargai hal-hal yang bersifat duniawi, bukan mencintai, memiliki kerinduan akan harta yang bersifat duniawi, tetapi itu akan digantikan dengan kerinduan untuk menyembah Allah sendiri. As we worship God on the Sabbath, it draws our confidence to a Creator when we have problems in our lives. Saat kita berbakti pada hari Sabat Tuhan, ini akan menarik kita untuk memiliki keyakinan pada Pencipta pada waktu kita menghadapi tantangan-tantangan. So it develops a positive self-image in us. It draws through the grace of God, the confidence on God who created us, and relate to Him in faith. Jadi itu akan mengembangkan citra diri kita yang positif, itu akan menarik melalui kasih karunia Tuhan, kepercayaan pada Tuhan yang menciptakan kita. You know, if our beginning is from bacteria or from animals, then, brethren, friends, it drowns us in helplessness and hopelessness. It means there is no faith in us, no trust, and no hope. Jadi saudara sekalian, kalau seandainya kita ini diciptakan dari bakteri dan kemudian atau dari hewan tumbuh jadi sendiri, itu akan menghilangkan kita menjadi orang yang tidak berdaya, menjadi orang yang putus asa, tidak memiliki iman, tidak ada kepercayaan, dan tidak ada harapan. You know, when we have problems, we can come to Him as our Creator. Dengan demikian, kalau kita ada masalah, maka sekarang kita bisa pergi kepada Allah sebagai pencipta. You know, Sabbath has an added meaning. It's not only about remembering God's creation, but it has an added meaning. Jadi This dengan demikian, is a symbol of deliverance. Jadi dengan demikian Sabat itu bukan sekedar berhenti pada hari yang ketujuh, tetapi itu memiliki arti yang lebih daripada itu. Oleh karena Sabat adalah simbol dari kebebasan, dari kelepasan. So you will see here that the creation Sabbath was enlarged in its function and meaning. Because during their slavery in Egypt, God connected the Sabbath to deliverance, and this is what the Bible says. Dengan demikian kita sekarang memiliki pengertian yang diperluas dari arti daripada Sabat. Sebab selama perbudakan bangsa Israel di Mesir, Tuhan menghubungkan antara Sabat dengan kelepasan mereka. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab. So again, it says, you shall remember you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there with a mighty hand and an outstretched arm.
Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath. In other words, he attached the Sabbath to the deliverance of his people. Jadi kembali dalam Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15 di sana diawali dengan tetap ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dia menghubungkan antara pemeliharaan hari Sabat dengan kelepasan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. And Jesus made this very clear. Dan When Yesus he came to this world, the first thing he did was to enter the synagogue. And this is what Luke 4:16 says. So he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Dan Yesus menjadikannya ini lebih jelas lagi ketika Injil Lukas menuliskan dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. So before doing his work, his mission here on earth, before doing it, first Jesus Christ entered into the synagogue, and we call this as a messianic Sabbath. And in that Sabbath day, he read what Isaiah proclaimed. And this is in Luke 4:18-19. Jadi sebelum Yesus melakukan pelayanannya, maka disebutkan dia masuk ke rumah ibadah pada hari Sabat. Dan ini disebut dengan mesianik, Sabat mesianik. Yang tertulis juga dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Itulah yang diucapkan, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. And Luke 4:18-19, it says, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Itulah yang diucapkan ketika Yesus masuk ke rumah ibadah pada hari Sabat. Ayat 18, Lukas pasal 4 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan hukum rahmat Tuhan telah datang. So you can see here that the Sabbath is called messianic because the purpose is deliverance. Deliverance from sin, deliverance from the power of Satan, deliverance from physical maladies. Jadi Sabat itu disebut sebagai Sabat mesianik. Karena apa? Karena tujuannya adalah pembebasan. Pembebasan dari dosa, pembebasan dari kuasa setan, dan pembebasan dari sakit penyakit fisik. So here we can see the miracles of Jesus that he performed. You will see that there were 7 miracles that Jesus performed during the Sabbath. Berikut ini kita akan melihat mujizat-mujizat Yesus yang Yesus lakukan bersamaan pada hari Sabat, yang dilakukan pada hari Sabat. Why he did this? Because God is considered as the Sabbath is considered as deliverance. Mengapa dia lakukan ini? Oleh karena ia mau agar supaya kita memahami bahwa hari Sabat itu berjalan bersama dengan kelepasan.
So here we can see the 7 healing miracles of Jesus that were performed during the Sabbath. Di bawah ini adalah 7 kesembuhan yang Tuhan lakukan pada hari Sabat. So Sabbath reminds us the healing power of Jesus. Sabat mengingatkan kepada kita kuasa penyembuhan yang dimiliki oleh Yesus. The Sabbath also reminds us that Jesus has the power to control Satan, that he is the physician in whom the sin-sick soul may trust to heal the miracles of the body as well as the soul. Sabat juga mengingatkan kepada kita bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan untuk menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit. You know, when Jesus completed his work here on earth, Ketika Yesus menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, the interesting thing is when he Al- completed his earthly ministry, Jesus also rested on his grave during the Sabbath. ketika Yesus selesai tugas-tugasnya di dunia ini melayani, yang menarik adalah ia beristirahat pada hari Sabat di kubur. You know, Jesus could have resurrected maybe 3 hours after his death. But why is it that he was resurrected on the first day of the week? Bisa saja Yesus bangkit 3 jam setelah disalibkan, tetapi ia bangkit pada hari pertama minggu hari berikutnya. The reason is he honors the Sabbath day. Alasannya adalah oleh karena dia menghormati, menghargai hari Sabat. The second reason is God was commemorating his completed ministry here on earth. Alasan yang kedua adalah untuk mengingatkan bahwa pelayanan di dunia ini sudah komplit. So in creation, after creating, he rested on the Sabbath. In his redemption, he also rested on the Sabbath. Yang dilakukan sama atau paralel ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan menciptakan dunia, dia berhenti pada hari Sabat. Ketika Yesus menyelesaikan pelayanannya, dia berhenti pada hari Sabat. So when he rested on the Sabbath, he was telling to the world that now the victory is sure, the triumph is sure, because I have completed the work of creation and also the work of redemption. Jadi ketika dia berhenti pada hari Sabat, ia menyatakan bahwa semua pekerjaan sudah selesai, kemenangan adalah milik Yesus, dan kekuatan adalah miliknya. My friends, what a beautiful picture of God that we have. Saudara sekalian, betapa indahnya gambaran tentang Allah yang kita miliki. Because right at the cross, he canceled all the charges that we have. He has forgiven us. Oleh karena di atas kayu salib itulah ia menghapuskan segala hutang-hutang kita. And at the cross, he uttered the very important word, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Dan di atas kayu salib itu dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, oleh sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. And he brought that in his grave when he was there. He was saying to the world that now I have completed my work. You are redeemed by God's power. Dan ketika ia mati, dia dikuburkan, ia menyatakan kepada dunia
bahwa aku telah menyelesaikan pekerjaanku dan aku telah menebus dunia dari dosa mereka. So when Jesus was there inside his grave, then that is to demonstrate that now we are buried together with him. And in that very resurrection morning, then it gives us the idea that now we are new in him and that we can have eternal life. Jadi ketika Yesus dikuburkan, maka itu menggambarkan kepada kita bahwa kita dosa-dosa kita dikuburkan bersama dengan Dia, dan ketika Dia bangkit, maka kita juga akan bangkit bersama-sama dengan Dia. So we must rejoice. This is a message of love to all of us, that Jesus Christ stayed in the grave because he loves us and he wants to bury all our sins. And now that he is resurrected, he is assuring us that we can be changed and we can have eternal life. Ini adalah merupakan kabar baik bagi kita, bahwa ketika Ia dikuburkan dan kemudian Ia bangkit, maka ini juga adalah merupakan satu kabar baik bagi kita, bahwa kita juga akan bangkit bersama-sama, mendapatkan kemenangan bersama dengan Yesus. Friends, the Sabbath will continue in heaven. According to Hebrews 4:9, there is a Sabbath that remains here on earth. And that reinforces when Jesus said in Matthew 28:11, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Saudara sekalian, Sabat tidak berubah. Ibrani pasal 4 ayat 9 menyebutkan, karena itu masih ada hari perhentian bagi umat Allah. Dan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. So there is the Sabbath that remains, and that will even up to heaven, the Sabbath will continue. And what is important is today we still have the Sabbath, and that Sabbath is being reinforced by the presence of Jesus. Jadi kita bersyukur karena kita masih memiliki hari perhentian, hari Sabat, dan itu akan diteruskan sampai kepada masa kekekalan. Dan kita bersyukur karena pekabaran hari Sabat ini kembali diingatkan kepada kita. So Sabbath is a symbol of hope. It is a symbol of God's love. That if we are going to observe it, then we will be able to glorify Him, that we will be able to worship Him, that we will be able to give Him the reverence that we need in Jesus. Jadi saudara sekalian, Sabat adalah simbol dari harapan kita. Jadi kalau kita memeliharanya, maka dengan demikian kita boleh memuliakan Dia, kita boleh mengagungkan Dia, dan kita boleh mensyukuri keselamatan yang Ia sudah siapkan bagi kita. So my friends, tonight as we end our worship, our study, the invitation is there. Pada malam hari ini, ketika kita hendak mengakhiri belajar kita pada malam hari ini, Yesus kembali mengundang kita. If we love Jesus, we will also worship with Jesus on the day that He rested and blessed and made it holy. Jikalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan berbakti seperti Yesus contohkan berbakti pada hari Sabat. So if there is anyone here who would like to say tonight that, Lord, I love you, and I would like to obey you, I would like to follow your footsteps, Lord, help me, that today I can make a decision to observe your holy day, which is the Sabbath day. Kalau ada di antara saudara yang pada malam hari ini mau mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku akan mengikuti langkah-langkah-Mu,
aku akan memelihara hari Sabat-Mu. Let's bow our heads for a word of prayer. Maka marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Again, loving Heavenly Father, we come into your throne of grace. Kami datang kembali ya Tuhan di hadapan kasih karunia-Mu. Lord, if we have done contrary to your will by violating your commandment, especially the Sabbath, please, Lord, forgive us. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami telah melanggar perintah-perintah yang Engkau perintahkan kepada kami untuk memelihara hari Sabat-Mu. Lord, we know that there are friends here. We have people here who are really desiring to worship you in truth and spirit. The Lord kindly be with them. Help their decision tonight. Bersamalah dengan mereka ya Tuhan yang telah membuat keputusan untuk rindu menuruti perintah-perintah-Mu pada malam hari ini. Lord, you are now in the heavenly sanctuary doing the ministry for us. So Lord, help us to make a decision to make our life right with you so that we can be in that heavenly home prepared for each one of us. Tuhan, ajarlah kepada kami untuk memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena kami meyakini bahwa Engkau pada saat ini ada di dalam kerajaan surga. Dear Lord, bless us tonight. We pray in the loving name of Jesus, our Savior. Amen. Berkati Tuhan pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada seluruh sahabat setia pelajar Alkitab online, kita sangat bersukacita dan berbahagia oleh karena mengetahui ibadah yang benar sesuai dengan Alkitab malam ini. Pilihlah ibadah yang benar. Sahabat setia pelajar Alkitab online, kami tetap mengundang besok malam kita bersama-sama untuk belajar Alkitab di waktu dan tempat yang sama. Kami ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati. Selamat malam.